Baiklah, perkenalkan nama saya Carson, NIM 19 12 11 643 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2C Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video tentang rangkuman materi dari salah satu dosen OHIPH, yaitu materi dari Pak Wawan. Baiklah, untuk video ini ada beberapa rangkuman materi. Untuk materi yang pertama, di sini ada materi yaitu pemeriksaan fisik pasien HIV dan AIDS. Untuk pemeriksaan fisiknya sama seperti halnya dengan pemeriksaan fisik manusia biasa atau penyakit lainnya yang terdiri dari inspeksi. Nah, inspeksi ini merupakan langkah pertama dalam memeriksa seseorang pasien atau bagian tubuhnya. Kemudian di sini yang kedua itu ada palpasi. Untuk metode ini yaitu metode meraba menggunakan satu atau dua tangan. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada perkusi. Nah, metode perkusi yaitu kita lakukan dengan cara penyetukan pada bagian tubuh dengan menggunakan jari, tangan, atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, batas, atau adanya cairan dalam organ tubuh. Nah, adapun pemeriksaan fisik yang terakhir yaitu auskultasi. Untuk metode auskultasi ini yaitu kita lakukan dengan cara mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh yang meliputi frekuensi, intensitas, durasi, dan kualitas. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu materi atau rangkuman materi tentang keselamatan pasien dan kewaspadaan standar. Nah, untuk kewaspadaan isolasi, kenapa dilakukan kewaspadaan isolasi? Di sini karena pertama itu mikroba penyebab HIV/AIDS dapat ditransmisikan oleh pasien yang terinfeksi atau kolonisasi kepada pasien lain dan petugas. Nah, bila kewaspadaan isolasi diterapkan dengan benar, dapat menurunkan risiko transmisi dari pasien dengan infeksi atau kolonisasi. Tujuan dari kewaspadaan isolasi adalah menurunkan transmisi mikroba infeksius di antara petugas dan pasien. Kemudian, jika kita terapkan kewaspadaan isolasi sesuai dengan gejala klinis, sementara menunggu hasil laboratorium keluar, ini dapat kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa kewaspadaan standar yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama kebersihan tangan, yang kedua sarung tangan atau menggunakan sarung tangan, yang ketiga masker, goggle atau facial shield. Kemudian yang keempat yaitu gaun, kemudian peralatan perawatan pasien, kemudian kontrol lingkungan, kemudian penata laksanaan linen, kemudian kesehatan karyawan, kemudian penempatan pasien, kemudian higien respirasi atau etika batuk, kemudian praktek menyuntik aman, kemudian praktek pencegahan infeksi untuk prosedur lumbal fungsi. Nah, inilah yang dapat kita lakukan pada kewaspadaan standar 1. Nah, dan ini ada beberapa indikasi kebersihan tangan yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, kemudian segera setelah melepas sarung tangan, kemudian setelah berisiko kontak dengan cairan tubuh, kulit tidak utuh atau benda terkontaminasi, kemudian sebelum menangani alat invasif non beda, kemudian setelah kontak dengan lingkungan pasien. Kemudian berikut ada beberapa strategi pencegahan risiko infeksi atau kecelakaan pada saat kerja. Nah, yang pertama itu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, kemudian program surveillance, kemudian pendidikan dan latihan berkesinambungan, kemudian gunakan APD sesuai jenis tindakan, kemudian baca etika obat dan cairan sebelum digunakan, kemudian tidak menyarungkan kembali jarum yang telah dipakai. Kemudian selanjutnya, buang jarum bekas pakai pada kontainer yang telah disediakan. Kemudian jangan pernah memberikan jarum bekas pakai kepada orang untuk dibuang. Kemudian buang kontainer jarum jika sudah 2/3 penuh. Kemudian buang sampah sesuai tempatnya. Kemudian jaga kebersihan lingkungan.
Dan yang terakhir, jaga permukaan lantai tetap kering dan tidak. Nah, jika terjadi penularan, di sini ada beberapa penata penularan. Yang pertama, petugas kesehatan yang sedang flu perlu dipertimbangkan untuk tidak merawat atau kontak dengan pasien imunokompromis. Kemudian, petugas kesehatan yang mengalami demam atau gangguan pernapasan dalam 10 hari setelah terpajan pasien penyakit menular melalui udara perlu dibebas tugaskan dan harus diisolasi. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diketahui petugas yang terpapar. Yang pertama, tindakan sesuai jenis paparan, kemudian status kesehatan petugas terpapar, kemudian status kesehatan sumber paparan, dan kebijakan yang ada. Nah, di sini ada beberapa tindakan juga jika tindakan pasca tertusuk jarum bekas pakai. Yang pertama, hal yang dapat kita lakukan, jangan panik. Kemudian, biarkan keluar darah dan cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau antiseptik. Kemudian, lapor ke tim PPI dan K3RS. Kemudian, tindakan lanjut tim PPI, yang pertama tentukan status HIV, HBV, dan HCV sumber papajan. Kemudian, periksa status HIV, HBV, dan HCV petugas yang terpajan. Kemudian, monitoring dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian di sini ada beberapa peran dan fungsi perawat pengendali infeksi. Yang pertama itu manajer, praktisi klinis, konsultan, peneliti, surveyor, pendidik, komunikator, evaluator, koordinator, auditor, investigator, dan member. Nah, itulah beberapa sedikit ringkasan singkat pada materi yang keselamatan pasien. Kemudian selanjutnya materi ASKEP HIV dengan COVID. Nah, di sini ada beberapa asuhan keperawatan yang dapat kita lakukan. Kemudian sebelumnya kita masuk pada pengaruh COVID-19 pada pasien HIV. Di sini ada beberapa pengaruh, yaitu seperti transportasi untuk ke dokter, misalnya rumah sakit, puskesmas, mengambil obat laboratorium itu cenderung akan lebih mahal dan akan lebih susah. Kemudian pasien yang terinfeksi HIV akan takut tertular, kemudian takut kehabisan obat, seperti contohnya di Sukabumi. Kemudian takut rawat inap dan tersangka PDP. Kemudian rapid test tidak gratis sehingga membuat susah pada orang yang penderita HIV/AIDS. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, di sini ada beberapa saran untuk ODA. Yang pertama, jaga kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, selalu ikuti berita, fakta yang berbasis bukti. Kemudian, sedia ARV 3 bulan dalam obat-obatan dan obat-obatan yang lain. Kemudian, telemedicine via WA, Zoom, telepon dokter, perawat rumah sakit, klinik, puskesmas. Kemudian perlu saling dukung, gotong royong dan kerjasama. Dan yang terakhir itu jangan putus obat. Nah, di sini ada beberapa peran pembelajaran yang dapat kita ambil dari pasien yang HIV, yaitu peran masyarakat sangat penting, kemudian peran orang dengan COVID-19, dan hak asasi manusia, stigma dan diskriminasi pasti terjadi, masih banyak terjadi pada kalangan masyarakat. Kemudian pada tes labor atau antibodi dan viral load. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini juga penularannya mungkin akan sama seperti semua orang bisa tertular, dan penularan mudah terjadi, lebih mudah dengan influenza, dan dapat ditularkan orang yang tanpa gejala OTG, dan dapat juga ditularkan bila kita menyentuh objek yang terkontaminasi. Nah, inilah bahaya COVID-19 terhadap pasien HIV/AIDS. Nah, adapun pencegahan yang dapat kita lakukan pada new normal, yaitu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tutup sekolah, salon, larang kerumunan, larang mudik, bioskop, upacara keagamaan, dan tes banyak mungkin 100.000 tes setiap hari.
banyak terjadi. Kemudian telusur kontak, isolasi, karantina yang positif, ukur temperatur, batasi lalu lintas domestik internasional, cuci tangan, pakai masker bila keluar rumah, dan selalu menggunakan APD kapan selesai dan pada new normal ini. Nah, itulah sedikit beberapa ringkasan materi saya yang dapat saya ringkas pada materi escape HIV dengan COVID-19. Kemudian materi selanjutnya yaitu penelaksanaan pada pasien dengan HIV/AIDS dan penggunaan terapi ARV. Nah, di sini ada alur tata laksana pasien dengan HIV. Yang pertama, diagnosis HIV, kemudian diagnosis IO koinfeksi, tata laksana IO koinfeksi, tata laksana HIV ARV, dan monitoring efek samping dan interaksi obat, kemudian monitoring respon terapi. Nah, di sini ada beberapa persiapan yang dapat kita lakukan sebelum ARV. Yang pertama, kita lakukan edukasi, yaitu makna hasil tes positif pasien harus menerima kenyataan. Kemudian paket layanan yang akan didapat oleh pasien yaitu seperti screening TB, screening IMS, pemberian INH, profilaksis, pemberian kortimoksasol jika terindikasi, dan pemberian ARV dan edukasi gizi. Kemudian edukasi kepatuhan minum obat. Kemudian rencana monitoring hasil pengobatan, informasi tentang pencegahan seperti penggunaan kondom, manfaat sirkumsisi, vaksinasi, notifikasi pasangan, tempat rujukan ARV yang ada di daerah tersebut. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita pastikan pada pasien HIV. Pertama, diagnosis HIV benar, sudah memahami dan menerima status HIV, dan infeksi oportunistik dan koinfeksi sudah didiagnosis dan diobati, tidak ada alergi dan efek samping obat IO dan koinfeksi, ada tidaknya insufisiensi organ. Nah, itulah beberapa yang harus kita pastikan, dan masih ada beberapa lagi. Kemudian di sini ada beberapa tujuan terapi ARV yang kita lakukan. Yang pertama, menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi dan mempertahankannya. Kemudian memperbaiki kualitas hidup, kemudian mencegah infeksi oportunistik, kemudian mencegah progresi penyakit dan mengurangi transmisi kepada orang yang lain atau kepada orang lain. Nah, itulah beberapa video singkat tentang ringkasan materi dari salah satu dosen saya, itu materi dari Pak Wawan, dan jika ada salah atau janggalnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf. Terima kasih.